Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai analisis PET atau analisis jalur. Sebelum kami mempresentasikan, izin kami untuk memperkenalkan diri anggota dari kelompok kami, yaitu Luluk Fitria, Risma Olivia, Robiatul Khairunisa, Devi Puspitasari, Putri Lia Simayanti, Syahdandi Ahmad, lalu Muhammad Novian Sugandi, Eka Tirahma, dan saya sendiri Yoga Octavian. Penjelasan mengenai analisis PET atau analisis jalur akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selamat menyaksikan. Analisis PET. Analisis jalur atau PET merupakan perluasan dari model regresi yang digunakan untuk menguji metrik korelasi pada model kausal yang dibandingkan oleh peneliti. Analisis jalur mempunyai manfaat prediktif. Model disajikan dengan panah berarah tunggal yang menyatakan sebab akibat. Pembobotan regresi diprediksi oleh model yang dibandingkan dengan metrik korelasi dari data terobservasi. Topik analisis yang kelompok kami ambil adalah pengaruh luas lahan dan tenaga kerja terhadap hasil produksi jagung serta terhadap pendapatan petani jagung pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2018 dengan variabel independen X1 sama dengan luas lahan, X2 sama dengan tenaga kerja petani, dan variabel intervening Y sama dengan hasil produksi jagung, dan variabel dependennya Z sama dengan pendapatan petani. Analisis dengan topik tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel-variabel independen, intervening, dan dependen, serta menguji hipotesis analisis H0, tidak adanya pengaruh luas lahan panen dan jumlah tenaga kerja petani terhadap hasil produksi serta dampaknya terhadap pendapatan petani. HA, adanya pengaruh luas lahan panen dan jumlah tenaga kerja petani terhadap hasil produksi serta dampaknya terhadap pendapatan petani. Baik, yang selanjutnya yakni terkait langkah-langkah dalam pengolahan data yang sebelumnya telah kita tentukan topiknya. Nah, dari kelompok kami itu kan mengambil topik tentang permasalahan terkait apakah ada hubungan antara luas lahan, kemudian jumlah tenaga kerja atau petani, dan juga terhadap hasil produksi, kemudian ataupun terhadap hasil pendapatan petani. Nah, sebelumnya telah kita tentukan terkait variabel-variabel apa saja yang telah digunakan, yakni yang antara lain ada variabel independen. Kita menggunakan dua variabel independen, yakni variabel independen pertama terkait luas lahan, independen yang kedua terkait jumlah tenaga kerja. Kemudian variabel dependen atau juga yang nantinya bisa menjadi variabel intervening, yakni terkait hasil produksi pertanian, hasil produksi komoditas jagung. Nah, setelah itu yang terakhir variabel dependennya, yakni terkait hasil pendapatan yang diperoleh dari petani. Nah, langkah-langkah yang pertama yakni yang setelah kita mencari data kita menemukan data dari sekunder, hasil data BPS, dan juga hasil pengolahan data statistik dari sektor pertanian tahun 2018. Langsung saja kita tabulasikan data tersebut ke dalam Excel. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk luas panen, jumlah petani, produksi jagung, dan juga penghasilan. Kita ambil dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2018. Setelah itu kita ke SPSS. Sebelumnya teman-teman harus sudah pastikan menginstal aplikasi SPSS di device masing-masing. Setelah itu untuk SPSS-nya kita ke variable view dulu. Kita beri penamaan untuk yang pertama yakni X1 sebagai penanda variabel independen yang pertama, kemudian X2 variabel independen yang kedua, kemudian Y, dan juga setelah itu Z. Untuk label diberi sesuai dengan data yang ada di Excel. Yang pertama ada luas panen jagung, kemudian jumlah petani, luas panen, luas setelah itu jumlah tenaga kerja petani,
kemudian yang ini hasil produksi, dan yang terakhir pendapatan. Oke. Setelah selesai, kita kembali ke data view tampilan awal SPSS. Dari Excel di copy dan di input ke SPSS. Nah, setelah selesai di input di SPSS, selanjutnya kita akan menggunakan analyze. Setelah itu pilih yang regression dan linear. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk yang kita akan menampilkan dua model, yakni model pertama, yakni untuk luas panen diletakkan di variabel independen, kemudian jumlah tenaga kerja diletakkan di variabel independen, setelah itu hasil produksi diletakkan pada variabel dependen. Jika sudah selesai, klik OK. Maka akan menghasilkan output SPSS sebagai berikut. Ini untuk hasil regresi model pertama. Nah, selanjutnya kita akan mencari model regresi yang kedua. Lakukan hal yang sama di analyze, setelah itu di regression linear. Nah, untuk yang sebelumnya kita reset dulu, jadi tampilannya akan bersih lagi. Kemudian letakkan luas lahan di independen, jumlah tenaga kerja di independen, hasil produksi di independen dengan variabel pendapatan di variabel dependen. Setelah itu klik OK. Nah, ini merupakan hasil regresi yang kedua berdasarkan dari model persamaan yang kedua. Ini yang kedua, ini hasil regresi yang pertama. Baik, mungkin itu untuk langkah-langkah SPSS. Yang selanjutnya kita akan membahas terkait analisis dan juga interpretasi data output SPSS. Kepada pemateri yang bertugas, saya persilahkan. Baik, untuk hasil dan pembahasan model persamaan pertama, di mana hasil ini sudah diperoleh dari pengolahan data melalui SPSS di slide sebelumnya, di mana nilai SIG untuk X1 sama dengan 0,00, yang artinya nilai signifikasi kurang dari 0,05. Sehingga X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Lalu untuk X2 0,056 yang artinya nilai signifikasi lebih dari 0,05, sehingga X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Untuk nilai R-square-nya sendiri sebesar 0,911 yang artinya variabel Y dipengaruhi oleh variabel X1 dan X2 sebesar 91%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian. Nah, nilai error 1 ini diperoleh dengan cara akar 1 dikurangi 0,911 sama dengan akar 0,89. Akar dari 0,89 ini sama dengan 0,298. Jadi nilai error 1 0,298. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yakni hasil dan pembahasan model persamaan kedua. Sama halnya dengan di pembahasan sebelumnya, hasil tersebut diperoleh melalui pengolahan data menggunakan SPSS. Untuk X1 sama dengan 0,01 yang artinya nilai signifikan kurang dari 0,05, sehingga X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Untuk X2 0,045 yang artinya nilai signifikan kurang dari 0,05, sehingga nilai X2 berpengaruh signifikan terhadap Z. Untuk Y sendiri terdapat nilai 0,130 yang artinya nilai signifikan lebih dari 0,05, sehingga X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Z. Untuk nilai R-square-nya sendiri terdapat 0,785 yang artinya variabel Z dipengaruhi oleh variabel X1, X2, dan Y sebesar 79%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian. Nah, untuk menentukan nilai nilai error 2 ini yakni dengan cara akar 1 dikurangi 0,785
sama dengan akar 0,215 dengan hasil 0,463. Di slide selanjutnya yakni diagram dari jalur model struktur 1 dan struktur 2. Jadi dapat saya interpretasikan bahwasanya di mana di slide ini ada dua persamaan, yakni persamaan pertama X1 dan X2 mempengaruhi Y, dan persamaan kedua X1 dan X2 mempengaruhi Z melalui Y. Untuk persamaan pertama terdapat X1 dan X2 mempengaruhi Y, di mana X1 dan X2 ini memiliki nilai beta yang terdapat pada SPSS di slide sebelumnya, di mana terdapat luas lahan atau X1 nilainya 0,791 dan jumlah petani atau X2 dengan nilai 0,190. Lalu untuk persamaan kedua, di mana X1 dan X2 mempengaruhi Z melalui Y, di mana dilihat dari model persamaan kedua atau dari output SPSS kedua, nilai betanya ini ada 3, berbeda dengan yang pertama yakni ada 2. Nah, dari ketiga nilai beta tersebut adalah luas lahan panen atau X1, lalu jumlah petani atau X2, dan hasil produksi atau Y. Untuk tanda panah dari atas ke bawah ini nilainya diperoleh dari nilai error, di mana sebelumnya nilai error tersebut sudah dicari dan sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yakni nilai E1 sebesar 0,298 dan nilai E2 0,43. Pengaruh langsung dan tidak langsung. Analisis pengaruh X1 terhadap Y. Dari analisis diperoleh nilai signifikan 0,000 sehingga dapat disimpulkan secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Analisis pengaruh X2 terhadap Y. Dari analisis diperoleh nilai signifikan 0,056 sehingga dapat disimpulkan secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Analisis pengaruh X1 terhadap Z. Dari analisis diperoleh nilai signifikan 0,001 sehingga dapat disimpulkan secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Z. Analisis pengaruh Z terhadap Z. Dari analisis diperoleh nilai signifikan 0,045 sehingga dapat disimpulkan secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Z. Analisis pengaruh Y terhadap Z. Dari analisis diperoleh nilai signifikan 0,130 sehingga dapat disimpulkan secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan Y terhadap Z. Analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z sebesar 1,006. Sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Z terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,791 dikali min 0,441 yang mempunyai hasil min 0,349. Maka pengaruh totalnya yaitu 1,006 ditambah min 0,349 yang mempunyai hasil 0,657. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan pengaruh langsung lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung, yang artinya hasil ini menunjukkan secara langsung X1 terhadap Z mempunyai pengaruh yang signifikan. Analisis pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Z sebesar 0,335, sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,190 dikali min 0,441 yang mempunyai hasil min 0,083. Maka pengaruh totalnya yaitu 0,335 ditambah min 0,083 yang mempunyai hasil 0,252. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan pengaruh langsung lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung, yang artinya hasil ini menunjukkan secara langsung X1 terhadap Y mempunyai pengaruh yang signifikan.
Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data output SPSS yang telah dijelaskan oleh teman-teman tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya pengaruh antara luas lahan panen atau X1 dan jumlah tenaga kerja petani atau X2 terhadap hasil produksi atau Y, serta dampaknya terhadap pendapatan petani atau Z. Mungkin cukup dari kelompok kami. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.